Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iwan Olivia. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas mekanika tanah dalam pelaksanaan konstruksi. Oke, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang akan saya jelaskan. Oke, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pondasi dangkal. Jadi pondasi dangkal digunakan apabila letak tanah kerasnya berada dekat dengan permukaan tanah dan tidak terlalu dalam, yakni kedalaman pondasi kurang atau sama dengan lebar pondasi atau D kurang dari sama dengan B. Kapasitas daya dukung pondasi dangkal ialah kemampuan tanah di bawah pondasi menahan beban yang diteruskan oleh pondasi dangkal. Besarnya kapasitas daya dukung direpresentasikan atas tiga bagian yang masing-masing bagian berhubungan dengan bagiannya mekanisme keruntuhan. Bagian pertama berasal dari kekuatan kohesi tanah, bagian kedua berasal dari berat tanah di atas dasar pondasi dangkal, dan bagian ketiga berasal dari berat tanah di bawah dasar pondasi dangkal. Teori daya dukung persamaan tersagi telah sangat luas digunakan karena persamaan yang dikemukakan oleh tersagi merupakan usulan yang pertama dan cukup konservatif sehingga didapatkan sebuah sejarah pemakaian yang berhasil. Analisis daya dukung pondasi dangkal menurut tersagi adalah sebagai berikut. QU CNC tambah QNQ tambah 0,5 gamma B tambah N gamma. Kemudian di sini keterangannya yaitu QU sebagai daya dukung tanah ultimate fondasi, sedangkan C sebagai kohesi tanah, sedangkan gamma yaitu berat volume tanah, kemudian Q tekanan tanah urugan, kemudian DF dalaman fondasi, B lebar atau diameter fondasi, kemudian NC faktor daya dukung tanah terhadap kohesi tanah, kemudian NQ faktor daya dukung tanah terhadap tekanan tanah, kemudian N gamma itu faktor daya dukung tanah terhadap berat jenis tanah. Pada teori daya dukung persamaan tersagi, parameter yang digunakan yaitu sudut gesek, kohesi, dan berat isi. Di laboratorium dibutuhkan pengujian geser langsung dan triaksial untuk mendapatkan parameter kohesi dan sudut gesek, dan pengujian pemadatan untuk mendapatkan parameter berat isi. Sedangkan di lapangan, dibutuhkan pengujian sondir untuk mendapatkan parameter ujung konus dan perlawanan friksi. Oke, jadi kita lanjut sedikit. Jadi ini gambar yang di atas ini. Oke, jadi ini gambar yang dapat jenis tanahnya merupakan pasir murni, di mana pada lapisan 1 dan 2 itu memiliki sudut gesek sebesar 30 derajat dan kohesi 0 kN per meter kuadrat. Kemudian ini di bawahnya ada lempung murni yang pada lapisan 1 dan 2-nya ini memiliki kohesi sebesar 71,9 kN per meter kuadrat dan kohesi 2-nya yaitu 43,2 kN per meter kuadrat, sedangkan sudut geseknya yaitu sebesar 30 derajat. Oke, jadi ini dia yang bisa saya sampaikan tentang mata kuliah mekanika tanah dalam pelaksanaan konstruksi. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.